Oke, selamat malam ya teman-teman semuanya. Nah, untuk kali ini akan sharing ya dan membacakan gitu ya tentang cara daftar ulang untuk teman-teman yang lolos di jalur SMPTN Barat gitu ya. Nah, sebelumnya akan ucapin selamat ya buat teman-teman yang lolos di jalur SMPTN Barat. Nah, kemudian salah satu yang harus dilakukan ketika teman-teman sudah lolos itu teman-teman wajib melaksanakan registrasi ya, daftar ulang gitu ya. Nah, daftar ulangnya di mana? Untuk yang lolos ke Unsil di pmb.unsil.ac.id/validasi strip SMPTN ya, sudah bisa dilakukan. Nah, kapan mulainya? Dari kemarin ya sampai dengan 28 Juli 2023 pukul 3 sore ya. Jadi teman-teman harap catat ya dan ingat tanggalnya, jangan melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, kemudian ini cara registrasinya ya. Jadi untuk tanggal lahir itu memakai strip ya. Jadi misalkan nih 2002 strip 12 strip 31. Ini berarti 31 Desember tahun 2022 gitu ya untuk kelahirannya. Next selanjutnya itu cek identitas ya. Lalu nanti ada nominal UKT yang muncul dan IP ya yang muncul. Jadi memang ini harus melakukan pembayaran dulu gitu ya. Baru teman-teman tahap selanjutnya itu ada generate virtual account ya. Jadi nanti itu ada kode bayar ya. Kode bayar untuk setiap user berbeda-beda gitu ya. Nah, untuk pembayaran UKT dan IP-nya ya itu dilakukan melalui Bank BTN atau Bank BNI. Nah, kemudian teman-teman ini memang harus bayar dulu ya. Kalau udah bayar, nanti teman-teman bisa login kembali ke link yang ini nih ya, gitu yang tadi yang awal. Nah, langkah selanjutnya itu teman-teman mengklaim NPM ya, nomor pokok mahasiswa. Nah, selanjutnya tahap ke-8. Nah, selanjutnya tahap ke-8 ya. Yang pertama itu file foto ya. File foto itu terbaru ya, berwarna dengan background merah, ukuran 4x6, resolusi sekurang-kurangnya 400x600 pixel ya, dan ukurannya maksimum 100 KB dengan format JPEG atau JPG. Nah, jadi kalau misalkan filenya itu besar 2 MB, 10 MB dan sebagainya, teman-teman bisa kompres dulu filenya sampai 100 KB gitu. Kalau misalkan susah di-upload gitu. Nah, kemudian untuk ketentuannya, lelaki itu memakai jas hitam, kemeja putih, dasi hitam, dan rambut rapi, tidak menutupi telinga ya. Kemudian yang kedua, perempuan berjilbab, memakai blazer hitam, kemeja putih, dasi hitam, dan jilbab hitam. Untuk perempuan yang tidak berhijab, memakai blazer hitam, kemeja putih, dasi hitam, dan rambut rapi, tidak menutupi telinga. Jadi telinganya harus kelihatan gitu ya. Next, nah ini untuk soft copy atau soft file yang harus di scan ya, berbentuk PDF berarti ya. Ini ijazah SMA atau SMK atau sederajat, kemudian surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah juga boleh, atau dari kepolisian yang menerangkan tidak terlibat penyalahgunaan narkoba. Kemudian surat kesehatan, keterangan sehat dari dokter ya, bisa ke puskesmas juga ada dokter, atau ke rumah sakit gitu ya. KTP ya, kartu tanda penduduk. Selanjutnya slip gaji dan tunjangan lainnya, surat keterangan penghasilan orang tua. Nah, kalau misalkan teman-teman orang tuanya ada slip gajinya semacam PNS, ASN, pokoknya karyawan yang suka ada slip gaji, itu pakai slip gaji. Nah, kalau teman-teman keluarganya itu misalkan orang tuanya tidak ada gaji, tidak ada slip gaji gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan surat keterangan penghasilan orang tua ya, atau wali kalau misalkan tidak ada ayah atau ibu ya. Ini harus ke kepala desa gitu. Harus ke kelurahan atau ke desa
buat surat keterangan penghasilan orang tuanya gitu ya, dan ditandatangani oleh kepala desa. Next, selanjutnya itu kartu keluarga, bisa tanyakan ke orang tua ya. Kemudian ini bukti kepesertaan asuransi kesehatan bagi yang memiliki. Kemudian bukti langganan listrik yang mencantumkan besaran daya, bisa pakai struknya, bisa cek di PLN ya, di aplikasinya, atau struk sebelumnya, atau mau dipoto yang di meteran di depan tuh ya, di depan rumah, di samping biasanya ada kan. Kemudian bukti pembayaran pajak kendaraan atau mobil. Nah, yang ada poin ini ya, seperti PBB, Mobits, penggunaan air ya, dapat diganti dengan surat keterangan tidak memiliki jika bukan merupakan hak milik orang tua, wali atau orang lain yang membiayai kuliah. Misalkan kalian ngekos nih, kan itu milik ibu kosnya ya, atau ngontrak, ini kan ibu yang punyanya, ibu kontrakannya, bukan orang tua kalian gitu. Next, selanjutnya tahap selanjutnya unduh ya. Nah, nanti teman-teman ini unduh, lalu isi ya, lalu scan gitu ya surat-surat yang tersedia pada laman berikut ya. Jadi nanti unduh dulu surat-suratnya, di print, isi, lalu scan lagi, lalu di-upload lagi ya. Jadi unggah soft copy surat-surat yang telah di-scan ke laman yang tadi ini sama callingnya ya. Nah, kemudian selanjutnya apabila telah berhasil melaksanakan registrasi, maka peserta dinyatakan sebagai calon mahasiswa Universitas Siliwangi. Jadi ini udah sebagai calon, jadi teman-teman tinggal nunggu ombusnya kapan gitu. Dan kalau tidak melakukan registrasi, berarti teman-teman itu dinyatakan mengundurkan diri sebagai calon mahasiswa Universitas Siliwangi. Kemudian kalau misalkan udah bayar nih ya, terus teman-teman tidak jadi kuliahnya, itu tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun. Jadi kalau udah bayar, udah registrasi, tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun. Oke, ini harap dicatat gitu ya, baik-baik. Kemudian kalau misalkan ada info terbaru di unsir.ac.id ya, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan ya, teman-teman bisa hubungi WA yang di sini pada jam kerja hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 3 sore. Itu untuk panduan pendaftaran SMPTN Barat ya, untuk yang lolos. Dan nanti untuk yang pembayarannya nanti akan coba buatkan di video selanjutnya. Dan kalau ada pertanyaan ya perihal ini, bisa ditulis di kolom komentar ya gitu. Buat teman-teman yang mau pesan celana PBN boleh ya, nanti akan sematin di link di deskripsi ya, untuk PBN nanti di bulan Desember ya, biar jongjon dari sekarang gitu ya. Jangan lupa like, share, dan komen ya postingan ini, video ini, share ke teman kalian ya, dan pahami. Dan jika ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Oke, see you untuk video-video selanjutnya ya guys.